Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan tuntunan Islam dari beliau, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat iman, Islam dan takwa. Salawat dan salam kita aturkan karena apa namanya? Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW yang karena dengan syafaat beliau insya Allah mengantar kita kepada jannahnya Allah. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Al-Fatih, putra kedua dari Dr. Azhar. Jadi di sini saya diamanahkan untuk menggantikan beliau sementara saja karena beliau ada perlu di Malang. Saya status sudah menikah, umur 26 tahun, kelahiran 99. Lalu saya alhamdulillah sudah dikaruniai satu anak. Insya Allah Oktober ada lagi, jadi insya Allah 2 anak. Lalu di sini insya Allah kesempatan ini saya akan mengisi terkait Ghazwul Fikr. Ghazwul Fikr yang berarti adalah perang pemikiran. Dari perang pemikiran ini. Jadi jemaah sekalian, saya akan mulai dulu dari kenapa sih kita para pengikut Rasulullah SAW bertindak untuk bisa berdakwah. Karena saya yakin di sini bapak-bapak semua insya Allah sudah diisi oleh ayah saya terkait akidah, fikih, cara-caranya, setelah itu apapun terkait tazkiyatun nafas dan juga semuanya. Jadi Islam itu dimulai dari diri sendiri, lalu dimulai dari keluarga. Ketika keluarga kecil kita sudah terbentuk, akhirnya kita ke masyarakat. Ketika kita ke masyarakat, akhirnya kita ke daulah Islamiyah. Ketika sampai ke daulah Islamiyah, kita akhirnya ke suatu kondisi di mana adanya khilafah Islamiyah. Khilafah itu artinya apa? Saudara-saudara, khilafah itu artinya adalah wakil Allah di muka bumi ini untuk kita nanti bisa memakmurkan buminya Allah. Jadi jangan di sini itu kita memaknai bahwasanya khilafah itu konotasi negatif seperti apa-apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara kita mungkin di media seperti itu. Sama halnya dengan kafir. Jangan langsung melihat kafir itu sebagai orang yang jelek konotasinya. Kafir dalam bahasa Arab itu berarti orang yang menutup diri dari ajaran Islam. Berarti orang kafir adalah orang yang belum membuka hatinya untuk Islam. Bukan berarti untuk kita musuhi. Bahkan Rasulullah menganjurkan para orang kafir ini agar kita mendakwahinya agar terbuka hatinya. Ketika terbuka hatinya, mereka akan memeluk Islam. Seperti itu. Jadi kita di sini konsep berpikirnya adalah Islam itu syumul atau Islam itu menyeluruh. Ketika Islam menyeluruh, kita ada dua jalan. Bahwasanya ini apa-apa yang saya jabarkan adalah hasil dari diskusi saya dengan ayah dan juga dengan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi begini, ibadah itu dibagi menjadi 2, yaitu ada ibadah mahdzah dan ghairu mahdzah. Kalau ada itu ya, kalau ada koreksi monggo dikoreksi. Jadi ibadah yang bersikap ritual yang seperti puasa, sholat, zakat itu langsung hablum minallah. Hablum minallah itu langsung kepada Allah. Sedangkan hablum minas ghairu mahdzah yaitu adalah apa-apa yang bersifat kita berdakwah kepada Islam. Jadi hubungan hablum minanas itu lebih kompleks dan lebih ruwet dibandingkan dengan kita langsung dengan Allah. Dengan Allah dengan istighfar saja kita langsung diampuni. Dosa-dosa apapun kita diampuni. Kalau dengan sesama manusia kita ada ruwet
kedik mawon itu maafinya wah masya Allah lama sekali, bisa jadi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan kesalahan sekecil apapun itu mungkin manusia itu gak gampang memaafkan. Nah dari sini pentingnya tazkiyatun nafas, akidah yang benar, akidah yang lurus, fikih. Ketika kita bicara fikih, fikih itu cara. Cara itu berarti kita cara yang usul. Usul itu adalah cara yang utama saja. Jika caranya itu furu atau bersifat cabang, asalkan sanad dan hadisnya benar, itu tidak apa-apa seperti itu. Seperti hanya ngapunten Muhammadiyah kali Nahdlatul Ulama, yang satunya tarawih, satunya 11 rakaat, yang satu 21. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Kenapa harus berdebat seperti itu? Jadi yang kita utamakan di sini adalah akidah terlebih dahulu. Cara-cara yang usul. Kita yang penting itu sholat. Kalau nggak sholat berarti ya nggak Islam, gitu aja. Kalau nggak sholat berarti kita mati, karena sholat itu adalah kewajiban seperti itu. Jadi kita di sini berbicara tentang hal-hal yang usul. Ketika tazkiyatun nafas, ketika akidah udah benar, ketika menjadi pribadi yang benar, istri kita udah kita arahkan ke ajaran Islam, anak kita ke ajaran Islam, kita menjadi suatu yang berislam dengan sempurna, maka saatnya kita ke daulah, ke masyarakat terlebih dahulu, Lalu kita nanti akan membenahi daulah yang korup ini. Saya ini adalah bekerja di MBG ya, makan gratis. Inisiasi dari Pak Prabowo. Kemarin saya coba untuk mendaftar, ya saya keterima itu saya harus 2 bulan pelatihan militer, jadi komcat, komponen cadangan. Lalu 1 bulan saya belajar menjadi kepala dapur. Nah di sini yang saya mau bahas adalah terkait ternyata Islam ini sangat kompleks, dimana kalau kita melihat Islam ya, cara Islam kita ini bagikan banyak tapi seperti buih di laut, banyak tapi ngapunten gak guna. Kenapa? Karena kita gak bisa bergerak banyak, karena dunia ini kalau ini lebih banyak ya, salah satunya adalah Gus Zulfikar. Kalau kata kapten saya itu katanya perang hybrid. Kenapa perang hybrid? Sekarang anak-anak seperti saya, mungkin anak-anak bapak-bapak semua dan lain sebagainya, sekarang ada namanya itu perang budaya. Perang budaya di mana sekarang K-pop, wibu-wibu apa Jepangan, lagu-lagu Rusia, lagu-lagu Barat, itu semua tercampur dalam kebudayaan kita. Akhirnya mengikis sedikit demi sedikit pribadi keislaman kita. Sehingga waktu saya SMP negeri, di mana di SMP itu saya yaitu teman-teman saya pacaran, teman-teman saya ngebully, ngolok-ngolok dan lain sebagainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Lalu saya berpikir waktu itu masih kecil ya, apakah ini sesuatu yang benar seperti itu? Apakah ini sesuatu yang patut seperti itu? Setelah saya telusuri SMA, ke kuliah, lalu ke ranah kerja, bahwasanya Rasulullah hadir di hadapan kita itu innamal buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak? Karena itulah cerminan Islam. Ketika Islam itu enggak dilihat secara akhlaknya, berarti dia bukan tidak melaksanakan Islam secara menyeluruh. Karena apa? Akhlak-akhlak itu adalah suatu cerminan di mana Al-Quran ini kalau bisa dilihat itu visualnya itu dari akhlak kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita sehari-hari. Sekarang itu degradasi moral itu sangat memprihatinkan ya, sangat krisis. Di mana Ratu Isabella sama Raja Philip dulu waktu Andalusia masih dalam keadaan Islam, akhirnya beliau berpendapat bahwasanya Islam ini tidak bisa diruntuhkan kecuali dengan 3, yaitu dengan wanita, dengan khomer, dan dengan musik-musik atau lagu-lagu. Akhirnya benar, ada mata-mata ke sana.
bilang bahwasanya kamu itu, dia sedang menangis. Nah, itu dibilang, kamu itu menangis karena apa? Itu akhirnya dia menjawab, saya menangis karena tidak bisa memanah burung yang ada di atas. Bahwasanya dia itu seorang mujahid, pejuang sejati yang hatinya sedih karena tidak bisa memanah. Setelah itu akhirnya disusunlah rencana-rencana ini. Dikasihkan homer, dikasihkan pesta-pesta, wanita, semuanya. Setelah itu sistemnya dirusak dengan korupsi dan lain sebagainya. 4, 5 tahun, 10 tahun berserang. Akhirnya ditanyai lagi, kamu menangis apa? Karena saya menangis karena putus cinta. Akhirnya dari situ, wah ini siap, negara ini siap diserang. Seperti itu. Itulah apa barometernya. Barometer di mana akhirnya akhlak muslimin itu sangat hal yang fundamental. Hal-hal yang sangat itu. Jadi untuk mempertahankan moral kita, itu kita butuh bukan hanya dari sekolah dan madrasah-madrasah. Yang paling terpenting adalah dari keluarga tersendiri. Jadi peran ayah itu sangat penting. Ketika akhirnya mempunyai anak umur 1 tahun, umur 2 tahun, anak saya mau diapain ya? Gitu. Apakah diajari Quran, ataukah diajari joget-joget atau lain sebagainya? Itu harus kita itu perhatikan. Karena apa? Semakin ke sini ayah-ayah hanya menjadi seorang patriarki. Patriarki itu bikinan siapa? Konsepnya siapa? Feminisme konsepnya siapa? Sekularisme konsepnya siapa? Apapun itu yang isme konsepnya siapa? Itu pastikan bikinan seseorang atau manusia. Manusia ini apa? Manusia ini adalah orang yang fana. Fana itu berarti apa? Lupa dan melakukan kesalahan. Ketika kamu lupa dan melakukan kesalahan, ya mesti konsepnya juga salah. Pasti akan ada suatu celah demokrasi dan lain sebagainya. Bukan saya menyalahkan hal-hal yang sudah ada sekarang, tapi itulah kenyataannya. Kita diserang namanya perang pemikiran, Ghazul Fikr. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai muslimin pada hari ini? Ya tetap kita menjadi pribadi yang muslimin, mendakwahkan Islam kepada anak kita, kepada istri kita, kepada saudara-saudara kita. Itu kan yang dilakukan Rasulullah waktu kecil, waktu pertama mendapat Islam, yaitu dakwah fardiyah. Lalu ada dakwah yang mulai ke arah di mana beliau itu mendakwahkan dengan cara terang-terangan seperti itu. Lalu akhirnya mengirimkan surat-surat kepada raja-raja Yaman, Raja Bahrain, Romawi dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa? Itu untuk dakwah Islam. Karena dakwah itu memang harus disampaikan. Seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini sekarang telah sangat-sangat memprihatinkan. Kalau dari visinya Pak Prabowo sendiri, program MBG ini apa sih? Seperti itu. Program MBG ini 3, yaitu perang hybrid, di mana kita ini sudah banyak disusupi degradasi moral parah, seks bebas, homer di mana-mana, apapun itu. Itu kan yang membentengi apa? Islam. Filternya apa? Islam. Syumul seperti itu. Jadi jangan kita terpatok dan terpetak-petakkan dan akhirnya kita tidak bisa melaksanakan Islam secara syumul seperti itu. Janganlah kita menjadi muslim yang mudah diadu domba. Jadi di sini gitu cuma sederhana. Islam itu Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Lalu kalau mau patokan terhadap Apunten, ini pandangan saya pribadi. Bahwasanya ustadz-ustadz yang sekiranya dimusuhi sama musuh Islam, itulah adalah ustadz-ustadz yang benar. Karena Apunten, kebenaran itu kadang gatel buat orang-orang yang melakukan sesuatu yang buruk tapi mengenakkan, seperti itu. Akhirnya ketika menyampaikan apa itu, atau misalnya disemoni dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut patut kita sebagai muslim untuk memilah dan memilih seperti itu. Lalu dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ahsiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftarun.
Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah mengetahui orang-orang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Pernah saya dengar bahwasanya orang yang pertama kali diazab di dunia ini adalah orang-orang beriman. Karena apa? Mereka beriman yang diam. Diam karena apa? Tidak menyebarkan Islam secara baik. Ketika ada kemaksiatan dibiarkan begitu saja. Tidak mencoba untuk mengingatkan, menegur. Kami Islam sebaiknya dan sepatutnya harus disampaikan. Seperti itu. Apabila tidak disampaikan, ya kita yang terkena terlebih dahulu. Jadi sampaikanlah saja. Mau diterima mau enggak, urusan hidayah itu urusan Allah. Seperti itu. Bahkan Rasul pun tidak bisa memberi hidayah kepada paman-pamannya. Padahal itu Rasul, pamannya sendiri paling dekat. Gak bisa. Yang kasih bisa siapa? Rasulullah. Lah apalagi kita? Ya kita ini apa? Seperti itu. Jadi jangan kita sampai menyerah di jalan Allah seperti itu. Ketika kita sudah dalam tahap pembinaan seperti ini, mengerti hal-hal yang baik, secara fikih, tazkiyatun nafs, secara akidah dan yang lain, sesuatu semua hal yang benar, kita menyampaikan. Setelah menyampaikan itu pasti ada yang namanya suka duka. Gak mungkin kita nggak diuji. Kita semua punya masalah seperti itu. Manusia-manusia di bumi ini semua punya masalah. Tergantung kita sebagai manusia bisa atau tidak untuk menjadi seorang yang bertakwa di jalan Allah dan empat dan juga mencari solusi tentunya seperti itu. Nah ini, kebetulan saya bagi teks mawon nggih. Di jalan ini para dai pasti akan berhadapan dengan gangguan dan penyiksaan atau tuduhan-tuduhan dan tekanan-tekanan. Bahkan kadangkala harus siap mengorbankan jiwa dan raga. Kita nopo siap. Tapi ini sesuatu bukanlah hal-hal yang ngeden-ngeden ya mboten kayak gitu. Apakah kita benar-benar di kondisi di mana suatu zamannya Rasul, di mana ketika kita menyebarkan suatu Islam kita akan disiksa? Kita ini penuh dengan keenakan di dunia ini. Tapi sekarang kita dalam kondisi di mana ya ngapunten, kalau kita kritis terhadap saya ngapunten ya masih muda ya. Kalau kita kritis terhadap pemerintahan sekarang itu ya yang berjalan sekarang ini adalah rata-rata kita itu dibiarkan untuk tidak berpendidikan. Langsung dikasih serangan seperti hal-hal pokok, yaitu hal-hal perut. Setelah itu kalau orang Jawa itu kalau udah dipangkon ya mati, ya sudah kutuk. Nah hal-hal yang seperti inilah yang patut kita rubah dan patut kita bahkan Sunan Ampel ya. Sunan-sunan itu yang dibenerin dulu itu adalah ekonominya. Jadi beliau itu melihat kondisi paceklik setelah perang di sana di Majapahit itu. Akhirnya beliau menyarankan agar bisa menumbuhkan padi satu tan itu 2 kali. Akhirnya tumbuh, makmur dan akhirnya mau mengikuti Islam. Jadi yang pertama dulu yang didakwakan bukan Islamnya, tapi solusi. Solusi inilah yang akhirnya membuat kita bisa agar masyarakat atau teman-teman kita bisa menerima Islam baik. Hal-hal seperti ini kan hal-hal yang baik seperti itu. Tapi kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya sebisanya, nggak apa-apa. Apapun sebisanya seperti itu. Bahkan kalau melihat dari perjalanan ayah saya itu, ya abdi saya itu ya beliau dari masjid ke satu, masjid ke lain, masjid satu, masjid lain, tanpa pandang bulu mau dikit mau boten pokoknya enten jamaah ya bismillah menyampaikan Islam seperti itu. Karena semangat beliau semangat berdakwah. Untuk apa? Agar kita itu terbuka mindsetnya di mana akhirnya kita kamu kafir. Kalau udah kafir nanti dijauhi, boten. Kafir itu ada kafir yang zimmi, kafir yang itu berdampingan dengan kita seperti itu. Tidak semua kafir itu juga jahat. Jangan kita langsung terkotakkan dengan hal-hal yang berkonotasi negatif. Padahal Islam itu loh
rahmatan lil alamin. Kok bisa kita sebagai orang yang sudah mempelajarinya malah bersikap keras seperti itu. Dari kita ini adalah Islam itu ya suatu ajaran di mana pada akhirnya jenengan mau boten ya lek boten ya monggo. Karena itu hidayah dari faktor Allah, boten mawon gitu. Seperti itu. Nah, ini. Oleh karena itu, di jalan dakwah ini kita membutuhkan kesabaran, ketekunan, pengorbanan tanpa mengharapkan hasil yang segera, serta usaha dan kerja berkelanjutan yang hasilnya terserah kepada Allah. Kita langsung ke arah husnul fikr, karena husnul fikr ini penting untuk apa ya, filter kepada anak-anak kita. Ya pun, ini saya kalau bahkan presiden kita udah tahu ini tuh perang hybrid kayak gitu. Kita ini gampang, itu loh Korea bagus-bagus kayak gini. Akhirnya bela Korea. Ini loh kayak gini-gini, Arab itu kayak gini. Akhirnya memusuhi Arab. Ini kan hal-hal yang nggak sepatutnya berada di pikiran-pikiran, atau harus ada filter di mana kita itu bijak sebagai manusia. Bijak memahami, bijak melakukannya seperti itu. Di sini dijelaskan bahwasanya bahkan ini kalau lebih dalam lagi bahwasanya ini yang selalu saya utarakan kepada anak-anak. Tapi mungkin anak-anak itu nggak ngeh atau gimana ya tentang ini. Bahwasanya dulu setelah penaklukan Muhammad Al-Fatih itu, ya ini akhirnya gitu ya, konsep musuh Islam. Musuh Islam itu ada berapa? Kira-kira. Musuh Islam itu ada yang disebutkan itu termasuk syaitan, Yahudi dan Nasoro. Tapi yang memusuhi Islam seperti itu kan. Nah itu setelah Muhammad Al-Fatih menang, akhirnya Eropa itu dalam keadaan yang gelap. Setelah hal yang gelap, akhirnya mereka apa? Mereka itu menjelajah. Ada namanya pirate itu apa namanya? Bajak laut. Napoleon Bonaparte dan lain. Sebenarnya kan tanah Amerika itu kan bukan orang-orang kulit putih, itu kan orang-orang asli Amerika. Tanah-tanah Australia bukan kulit putih, itu kan orang Australia asli. Begitu pula dengan Amerika Selatan, itu juga semuanya. Brazil, Argentina. Lah kok Messi bisa bahasa Spanyol padahal nggak pernah ke Spanyol? Ternyata kan negara jajahannya Spanyol. Akhirnya gampang berkomunikasinya ketika Spanyol. Ini hal-hal seperti ini apakah kita ketahui secara luas? Akhirnya mereka membagi kekuasaan itu, nih kamu jajah ini, kamu jajah ini. Termasuk Indonesia kena siapa? Kena Belanda. Ketika kena Belanda, yang pertama itu apa? Ekonomi VOC-nya dan lain sebagainya. Ya, VOC itu kesini itu nggak niat jajah, tapi niat dagang. Tapi akhirnya apa? Monopoli. Ketika ekonominya sudah turun, akhirnya dia berusaha menguasai, lalu menyewa tentara bayaran. Akhirnya dianggapnya Belanda menjajah seperti itu. Tapi yang lainnya benar-benar genosida. Dar, habis. Ketika habis, ya sudah dikuasai negara tersebut. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya konsepnya menjadi nasionalisme. Negara dan negara. Coba deh kalau nggak ada konsep seperti ini. Islam, non-Islam ya non-Islam kan gitu. Tapi ketika ada konsep seperti ini, negara Indonesia dijajah, akhirnya negara Indonesia merdeka, akhirnya ada terbentuk nasionalisme atau cinta tanah air. Ini kan hal-hal yang belum pernah kita terpikirkan. Bahwasanya akhirnya ketika Palestina dihancurkan seperti itu, apakah ada negara-negara Islam yang benar-benar kontribusi untuk membela negara Gaza tersebut? Hanya sebatas apa? Sebatas memberi. Itu pun diblokade, itu pun diapakan. Kenapa kita nggak benar-benar nyerang Israel? Karena kita apa? Kita takut. Kita banyak, tapi kita itu nggak benar-benar. Nah ini kan hal-hal yang ngapunten. Akhirnya saya sampai keingat. Ya ini agak mengerucut kembali lagi. Saya mau cerita tentang ini.
kenapa sih harus Islam. Saya ngomong ke abi saya, abi mencintai Umi karena apa? Karena Allah. Tidak masuk akal. Abi mencintai Umi karena apa? Karena Allah. Tidak masuk akal. Karena apa? Akhirnya setelah saya telaah dan pikir-pikir, kenapa? Karena Allah. Umi ini manusia. Umi ini adalah orang yang berbuat fana dan salah. Mungkin kalau Umi adik saya nggak berdasarkan Islam, yang mencintai karena dia insan atau manusia, mungkin cinta pertama. Tapi nanti setelah beberapa tahun, beberapa bulan atau beberapa hari, mungkin udah nggak belas. Wes bosen, ngerti luar dalamnya udah tahu secara sifat dan apanya. Tapi ini karena apa? Karena Allah. Karena Allah itu berarti apa? Karena agama. Jadi karena agama apa? Seorang istri memuliakan suami, seorang suami memuliakan istri. Bahkan suami itu tugasnya itu semuanya, bukan tugasnya istri. Kalau masak-masak, korah-korah bukan. Istri itu cuma dua tugasnya. Anak, patuh suami, udah. Masalah makan, masalah cuci-cuci, masalah apapun itu, masalah semuanya itu suami. Jadi siapa yang membuat proses patriarkisme? Siapa yang membuat proses yang ibu harus konsep rumah tangga ini? Kan sebenarnya manusia sendiri. Jadi ya kita laki-laki yang harus mengayomi istri. Istri, kalaupun pada akhirnya kita itu kelelahan dan akhirnya kita kelelah kerja, akhirnya kita kan minta tolong dengan istri kita atau dengan ibu-ibu kita. Ini tolong ini. Akhirnya sebagai istri yang taat melaksanakan. Ini kan suatu yang enak gitu loh kalau kita terapkan seperti itu. Saya mencoba menularkan ini kepada anak-anak generasi sekarang. Itu memang nggak mudah. Karena pada akhirnya harus apa? Harus ya ketemu itu yang ngobrol. Cuma semangatnya cuma satu, agar Islam itu dilihat asik. Islam itu adalah sesuatu yang bukan mengekang, tapi membebaskan. Semua itu cuma satu, bahkan semua cuma satu. Cuma apa? Karena apa? Karena Allah. Kita pakai karena Allah, kita makan karena Allah, kita ini karena Allah. Enak semuanya kayak gitu. Jadi Islam ini adalah suatu agama yang hebat dan masih banyak lagi yang perlu kita diskusikan terkait Islam, apalagi mungkin dengan ayah saya pertemuannya itu lebih detail ya. Kalau ayah saya kan memang sudah suka baca buku sejak SD, SMA dan lain sebagainya. Dengan saya kan anak-anaknya beda-beda, termasuk saya. Ini juga nggak sekutu buku itu, tapi adik saya itu saya lihat ya ini, semoga anak-anak seluruh Indonesia seperti ini, melihat seorang ayahnya itu adalah ayah yang hebat. Ayah yang patut ditiru, ayah yang teladan, ayah yang karena Allah dan Islam itu anak ini tuh ada. Ya kita pada akhirnya mengajarkan dan menularkan Islam kepada anak-anak kita. Tapi mau nanti kondisinya gimana, pokoknya ya kita mencoba. Makanya kita mencari makan dengan cara yang halal. Karena ketika mencari makan dengan cara yang nggak halal, dimasukkan kepada anak-anak kita itu juga pengaruh. Wah, anakku bandel ya. Ya pengaruh sebenarnya. Karena sudah masuk ke darah dagingnya. Hal-hal yang nggak baik dimasukkan ke darah daging kita. Nggak baik hasilnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini dan mencari sesuap nasi untuk anak itu juga jihad. Sesuatu yang apa ya? Yang diharuskan. Sesuatu yang sepele. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti pertemuan selanjutnya, gitu. Karena memang saya di sini tadi juga lumayan bingung. Karena kalau secara masyarakat kita memang udah sangat paham mungkin dengan fikih, sholat, puasa dan lain sebagainya. Lalu paham mungkin ini akidahnya. Kalau saya melihat itu akidah orang Indonesia itu harus ditanamkan lebih dalam lagi. Ketika akidah itu datang, maka ketakutan akan berbuat kesalahan. Mereka takut.
gak oleh iki aku misalnya ngapunten minum homer atau makan babi atau apa. Sekarang teman-teman saya mah enggak babi tinggal babi, wah enak es kriuk. Ayo ngoten pripun ngoten go ya ta. Apa misalnya apalah kayak gitu. Iki loh enak. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh kalau apalagi pergaulan bebas dan lain sebagainya, kita berusaha agar anak-anak kita itu paham dengan Islam, menyekolahkan dengan sesuatu yang paham dengan Islam. Baliknya dari sekolah jangan nyalahin anaknya kalau misalnya anaknya nakal, ya karena mungkin dari rumah kurang perhatian itu juga bisa. Atau misalnya kurang ngobrol itu penting antara ayah dan anak. Itu sudah diceritakan di surat Ali Imran itu tadi. Seperti itu. Kan ayah saya itu kalau langsung cerita ayah saya makanya. Ayah saya itu cuma satu kayak gini. Ketika saya masih kecil cuma gini. Hati. Kamu mau tanya apapun pada Abi, monggo Abi jawab. Dari situ muncullah diskusi. Bi, kalau kayak gitu gimana toh? Kalau kayak gini gimana? Membuka ruang untuk anak, untuk akhirnya ngobrol. Yang sekarang kan enggak. Yang sekarang kan malah kayak gini. Anak-anak mencoba untuk ngobrol ambil takut ya bapakku. Ngamuk orang ini. Gak usah ngobrol wes. Dia akhirnya ngobrol ambil ibu mulai ngene di ngomongin anakmu loh ini wah. Itu karena apa? Kurang adanya bonding ayah dengan anak. Seperti itu. Hal yang seperti inilah yang patut kita perhatikan. Jadi Islam itu mengatur kita dari makan, dari masuk kamar mandi, masuk masjid, sampai berpakaian, sampai apapun itu, sampai anak pun diperhatikan, sampai istri diperhatikan, sampai negara diperhatikan, sampai semuanya diperhatikan. Secanggih itu Islam, sesyumul itu, sekeseluruhan itu, sekafah itu. Kafah itu adalah sesuatu yang itu ya, apa namanya? Menyeluruh juga ya. Menyeluruh. Syamil itu sempurna itu. Enggak ada yang bisa ngalahin. Jadi memang pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah terus menuntut ilmu apapun itu, lalu kalau bisa sampaikan. Sampaikan apapun itu. Jangan dipek dewe aja dipendem dewe. Misalnya moro-moro nek gempa bumi, aja nyalahne sing bermaksiat, salahkan diri sendiri dulu. Lah ngandani wae gak gelem. Kayak gitu. Seperti itu. Mungkin banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan. Bahkan bisa furuk, bisa bercabang-cabang. Tapi kalau mau detailnya monggo nanti dawuhi Dr. Azhar ngoten mawon. Bisa didiskusikan langsung dengan beliau. Saya hanya pembuka intermezzo bahwasanya kita ini harus Islam, harus menyampaikan dan semangat dakwah itu ada. Bergerak. Setua apapun, sepuh apapun. Bahkan Rasul itu sampai usia 63 juga masih dakwah kan. Kalau dikasih Islam itu usia berapa? Usia 40 tahun. Usia bukan semudah saya. 40 tahun itu sesinten gitu. Seperti itu. 40 tahun dikasih Islam. 40 tahun dikasih Islam, 40 sampai 63, 23 tahun. Beliau itu mendakwahkan Islam sampai beliau di akhir hayat. Semuanya, Abu Bakar, Umar, Ali, semuanya. Gak terpatok dengan yang namanya seperti itu. Asalkan kita punya pengaruh bisa mengaruhi saudara-saudara kita untuk melakukan hal yang baik, asalkan itu berdasar, ya monggo, semonggo bisa sekali. Oke. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu barangkali nanti ada pertanyaan lebih lanjut. Monggo. Langsung saya kasih resiko besarnya saja terkait Ghazul Fikr ini, apa sih tujuannya seperti itu? Niki pertama mau azan. Belum menyimpulkan pengertian Ghazul Fikr, perlu kita ketahui 4 kata kunci
target dari Ghusl Fikr. Pertama, ifsadul akhlak. Kedua, tahdimul fikrah. Ketiga, izabatus syahsyah. Lalu yang keempat, aridoh. Pertama, ifsadul akhlak adalah merusak akhlak. Yang kedua, tahdimul fikrah adalah menghancurkan pemikiran Islam, dasar-dasarnya. Lalu yang ketiga ada izabatus syahsyah, melarutkan kepribadian sehingga ya jadi keberat-beratan, jadi ke-Korea-Koreaan, jadi Jepangan, jadi apa-apa, pokoknya ya Islam. Lalu yang terakhir apa? Akhirnya aridoh, murtad. Jadi semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Saya cukup sekian. Mohon maaf kalau kata-kata saya ribet dan ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.